Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Materi yang kami dapat yaitu arsitektur klasik. Nah, sebelumnya anggota dari kelompok 2 yang diantaranya yang pertama yaitu Iwayan Suwardana, NIM 052, selanjutnya Made Gedadi Upadana, NIM 040, selanjutnya Iwayan Ardi Surya Putra, NIM 059, lalu Govinda Carana, NIM 039, dan terakhir Kemang Yapa Angriana, NIM 058. Nah, pertama yaitu arsitektur klasik. Arsitektur klasik merupakan ungkapan dan gambaran perjalanan sejarah arsitektur Eropa yang secara khusus menunjuk pada karya-karya arsitektur yang bernilai tinggi dan first class. Disebut demikian karena karya-karya ini mempunyai aturan atau pedoman yang ketat dengan pertimbangan yang hati-hati sebagai landasan berpikir dalam menciptakan karya tersebut. Arsitektur klasik juga banyak memiliki nafas modern dengan desain gedung yang rumit. Misalnya pada atap, tiang, bahkan struktur batu atau marmer yang dibuat dengan detail dan sempurna. Arsitektur klasik memberikan kesan anggun dan mewah. Arsitektur klasik dibangun dengan 3 tujuan. Nah, yang pertama sebagai rumah tinggal, lalu yang kedua sebagai wadah penyembahan penyembahan Tuhan atau peribadatan, dan yang ketiga sebagai tempat berkumpul seperti balai kota. Untuk alasan kedua dan ketiga, nah alasan itulah yang bangunan dengan gaya klasik dibuat sedetail dan seindah mungkin dengan memberi ornamen-ornamen hiasan yang rumit. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri arsitektur klasik. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki banyak sekali ornamen atau hiasan hampir di setiap sudut bangunan. Yang kedua, penggunaan kolom dan balok atau entablatur sebagai elemen utama. Yang ketiga, biasanya berupa bangunan yang besar dan megah dengan waktu pengerjaan yang cukup lama. Keempat, memanfaatkan efek distorsi mata untuk menciptakan kemegahan dan keindahan bangunan-bangunan utamanya. Yang kelima, bahan utama menggunakan bahan yang langsung diambil dari alam. Dan yang terakhir, yang keenam, setiap bangunan pada arsitektur Yunani kuno atau arsitektur klasik adalah bagian integral dari keseluruhan struktur yang ada sehingga peninggalannya, walau tidak sempurna, dapat direkonstruksi menjadi suatu bangunan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada materi ini dijelaskan bahwa pada dasarnya gaya arsitektur klasik bisa dilihat dari era post-Renaissance di Eropa, di mana elemen dari arsitektur klasik sudah dapat diterima dalam konteks arsitektur dan radikal yang kemudian digunakan dalam bentuk khas dari arsitektur klasik, Dorik, Ionik, dan Korintian yang sangat bermakna dalam sejarah. Yang dikembangkan dari tahun 5 sebelum Masehi menjadi tradisi yang ditiru terus-menerus sampai sekarang. Gaya klasik memiliki karakteristik yang detail yang dapat dikenali dari bentuk kolom dan capitan kepala, entablatur, arsitektur, fris, dan kornais. Next. Arsitektur Yunani. Arsitektur Yunani kuno adalah karya arsitektur yang dihasilkan oleh orang berbahasa Yunani, orang yang dikatakan itu Hellenic, yang budayanya berkembang di Yunani dan Peloponnesos, Kepulauan Angea, serta koloninya di
Italia dan Itali sepanjang suatu periode dari 900 Masehi sampai abad ke-1 yang mana karya-karya arsitektur paling awal masih terlestarikan berasal dari sekitar tahun 600 Masehi. Arsitektur Yunani kuno dikenal karena kuil-kuil yang banyak, diantaranya yang ditemukan di seluruh wilayah tersebut, kebanyakan beberapa runtuhan, tapi banyak yang beberapa pada dasarnya utuh. Jenis-jenis bangunan yang paling yang penting kedua bertahan pada dunia Helenik adalah teater ruang terbuka dengan tarik tertua sekitar 350 sebelum Masehi. Untuk arsitektur lainnya dapat dijadikan bukti bahwa gerbang personal propylea, alun-alun publik Anggora yang dikelilingi deretan pilar bertingkat, stoa, gedung dewan kota, monumen publik, dan makam, monumen, mausoleum, dan stadium. Next. Pada bagian ini terdapat ciri khas arsitektur Yunani kuno. Arsitektur Yunani kuno dapat dibedakan dari karakteristiknya yang sangat formal, baik struktur maupun dekorasi. Hal ini khususnya terjadi dalam kasus kuil-kuil di mana masing-masing bangunan tampaknya dipahami sebagai suatu estetika pahatan, dan dalam landscape-nya kebanyakan dibangun di dataran tinggi sehingga keanggunan proporsinya dan efek cahaya pada permukaan dalam dapat terlihat dari semua sudut. Nicholas Pevner menemukan pada semua sudut dan bentuk plastis dan kuil Yunani tersebut pada di hadapan kita dengan suatu kehadiran secara fisik yang lebih intens, lebih hidup daripada bangunan apapun yang di kemudian hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian ini arsitektur klasik Romawi. Arsitektur Romawi kuno banyak menghadapi arsitektur Yunani. Kedua gaya tersebut disadari menjadi dasar dari arsitektur klasik, namun elemen-elemen sosial seperti kemakmuran populasi yang besar dalam kota memaksakan Romawi kuno mencari arsitektur baru sebagai solusi dari masalahnya. Politik, propaganda, dan membuat bangunan-bangunan harus dibuat semenarik dan seperti ruang publik. Romawi kuno menggunakan lengkungan dom dan penemuan beton sebagai material pada bangunan publiknya. Bangunan juga banyak dipengaruhi oleh dorongan keagamaan seperti bangunan Pantheon. Salah satunya bangunan yang cukup impresif adalah Amphitheaters dan Colosseum di Roma. Fungsinya sebagai tempat kontes gladiator dan sebagai tempat berkumpulnya rakyat dan penguasa. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Peninggalan budaya Romawi. Pada awal arsitektur Romawi banyak kemiripan dengan Yunani.
Romawi banyak mengandalkan kolom-kolom gigantik yang disusun dengan jarak rapat untuk menopang atap. Dari sisi artistik, tidak banyak yang bisa diharapkan dari Romawi. Bangsa Romawi memiliki keahlian yang tinggi dalam bidang seni bangunan. Mereka telah menemukan sistem beton sehingga bangunan-bangunan mereka bertahan beberapa abad dan dapat ditemukan bekas-bekasnya sekarang. Peninggalan bangunan-bangunan Romawi itu antara lain puluhan kuil yang bertebaran di kota Roma, Pantheon yaitu rumah dewa bagi bangsa Romawi, Limes yaitu tembok pertahanan yang panjang puluhan kilometer, lebar 2,5 meter dan tinggi 6 meter. Amphitheater dan Kolosium yaitu bangunan berbentuk stadion yang dapat menampung ratusan ribu penonton. Bangunan itu berfungsi sebagai tempat untuk pertunjukan hiburan. Next. Arsitektur abad pertengahan. Arsitektur Eropa Barat di era awal abad pertengahan dibagi atas era Early Christian dan Pre-Romanesque, termasuk Merovingian, Carolingian, dan Asturian. Beberapa peninggalan arsitektur abad pertengahan yang masih bertahan umumnya adalah sebuah benteng, istana, dan benteng ini menunjukkan keberadaan bangunan non-religius yang pernah ada di era arsitektur abad pertengahan, di mana ciri bangunan tersebut memiliki jendela-jendela yang difungsikan sebagai tempat prajurit memanah untuk menembak dari luar bangunan. Baik, presentasi dilanjutkan teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu arsitektur Gothic. Arsitektur Gothic adalah gaya arsitektur yang mewarnai era awal dan akhir dari periode pertengahan, dari sebuah evolusi dari arsitektur Romawi dan sangat berkembang di era Renaissance. Gaya Gothic dimulai di Prancis abad ke-12 sampai 16 Masehi. Arsitektur Gothic dikenal sebagai periode French style. Karakteristik arsitektur Gothic. Karakteristik desainnya adalah adanya pointed architect, the rabbit fowl, dan the flying butters. Arsitektur Gothic umum dikenal dengan bangunan gables, Abbes, dan Paris Courses di Eropa. Selain itu juga terdapat banyak istana, kerajaan, town hall, universitas, dan bangunan pribadi. Karakteristik yang paling terjamin membentuk arsitektur Gothic adalah castles dan courses. Perkembangan arsitektur Gothic. Arsitektur Gothic kemudian berkembang menurut wilayahnya masing-masing, seperti di Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Portugal, dan Polandia. Bangunan di era arsitektur Gothic kemudian hancur ketika Perang Saudara pecah di Inggris, sehingga di tahun 1663 sampai akhir abad 17 timbul pengembangan aru di arsitektur Gothic di Inggris yang dinamakan Gothic Survival and Revival. Bukti keberadaan bangunan bisa kita lihat di Oxford dan Cambridge. Arsitektur Renaissance. Renaissance atau disebut sebagai Italian Renaissance yang dimulai abad 15 Masehi. Menurut beberapa pandangan berkembangnya yang sama sudah ada di Eropa sebelum abad 15 Masehi. Era Renaissance ini disebut juga Early Modern. Pembangunan dari abad pertengahan lebih tertuju pada bagaimana geometri menjadi penghubung antara cahaya, enggan, keberadaan material yang kemudian dikreasikan sebagai bangunan yang memiliki karakter ekstensi yang kuat. Hubungan yang kemudian menyadari manusia mempresentasikan ke sana baru ke dalam arsitektur Renaissance.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkembangan arsitektur Renaissance. Arsitektur Renaissance juga menyebar ke Prancis akhir abad 15 Masehi, ketika Charles VIII kembali di tahun 1496. Gaya bangunannya bisa kita lirik pada Château d'Amboise yang sangat kental dengan gaya Renaissance. Beberapa arsitek yang cukup dikenal seperti Philibert Delorme, Adrouet Ducerceau, Giacomo Vignola, dan Pierre Lescot adalah sebagian dari arsitek yang menginspirasi ide-ide baru di masa Renaissance. Arsitektur Barok. Arsitektur Barok dimulai di awal abad 17 Masehi di Italia, dengan paradigma berpikir dari era Romawi dengan campuran bahasa arsitektur dari era Renaissance. Barok mengekspresikan bangunan sebagai reformasi dari Renaissance itu sendiri. Pergerakan itu dipengaruhi oleh keberadaan paradigma agama di mana Catholic Church bereformasi merespon keberadaan Protestan. Arsitektur Barok hadir sebagai manifesto dari reformasi agama. Barok ditemukan dari ekspresi sekular dari bentuk istana. Pertama di Prancis adalah Château de Maisons. Perkembangan arsitektur Barok. Arsitektur Barok dihubung-hubungkan dengan kolonialisme di Eropa. Di zaman itu dipegang oleh bangsa Spanyol dan Prancis karena ada pengaruh dari perang agama yang berlangsung di Prancis, Spanyol, dan Belanda. Ini menyebabkan arsitektur Barok kemudian menyebar sampai di wilayah-wilayah jajahan, seperti yang banyak terdapat di Spanyol. Sama seperti arsitektur gotik, arsitektur Barok juga tersebar di beberapa wilayah di Eropa seperti Spanyol, Italia, Prancis, Malta, Belanda, Belgia, Inggris, negara Skandinavia, Lituania, Rusia, Portugal, dan Brasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Presentasi kami akhiri.